Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku Anidi yang bakalan menyampaikan pesan-pesan dari semesta lewat kartu tarot dan oracle aku. Oke, udah 5 bulan nih kita jalanin tahun 2024. So, mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kita semua. Oke, di sini aku punya 3 dadu yang bakal jadi guide aku buat bacain zodiaknya kamu. Kita lihat ya, kira-kira zodiak apa nih yang muncul duluan? Oke, kita dapat Cancer. Lalu kita dapat angka 3. Dan planet yang bakal ngitarin kamu selama bulan Juni adalah matahari. Baik. Aku udah dapat zodiak apa yang mau aku baca, berikut angka dan planetnya. Sekarang, silakan fokusin energi dan pikirannya kamu nih Cancer. Dan seperti biasa, aku ingetin ke kamu ya, kalau bacaan ini sifatnya general reading. Jadi bisa aja resonate ke kamu atau malah ke Cancer lainnya. So, fokusin energi dan pikiran kamu selagi aku mulai mengkocok kartu ini. Apa yang bakal terjadi ke Cancer selama bulan Juni ini? Hal terburuk dan keberuntungan apa yang bakal Cancer dapetin dan apa aja sih yang harus dihindarin sama Cancer? Salah satu reminder untuk kamu di bulan ini adalah sedekah. Kamu diminta untuk membersihkan harta yang kamu miliki dengan mengeluarkan sedekah dengan nominal sepersekian ya dari gaji kamu, maupun harta yang kamu miliki untuk mereka yang berhak menerimanya. Mungkin belakangan ini kamu udah terlepas sebab banyaknya pekerjaan yang menyita perhatian kamu. Belum selesai dengan pekerjaan, datang lagi masalah dari hubungan kamu dengan pasangan. Bisa jadi beberapa masalah yang timbul belakangan ini tuh karena semesta pengen ngingetin kamu untuk ngeluarin sebagian dari harta kamu untuk mereka yang berhak menerimanya. Untuk ngebersihinnya ya. Nggak apa-apa, santai aja. Semuanya masih di bawah kendali kok. Belum yang parah-parah banget. Terus walaupun di bulan Juni ini kamu mendapatkan peringatan dari semesta, di sini juga kamu akan mendapatkan kabar gembira terkait pekerjaan dan keuangannya kamu. Keuangan kamu sangat baik di bulan Juni ini. Pekerjaan kamu juga selesai dengan baik di bulan Juni ini. Jadi, kalau kamu sempat was-was dengan gimana pekerjaan, juga keuangan kamu di bulan Juni, tenang aja. Semua berada dalam kendali kamu. Kalau dikasih perumpamaan dengan angka 1 sampai 10, keuangan juga pekerjaan kamu di bulan ini menempati angka 7. Artinya, memang kamu akan dapat peringatan di awal bulan, tapi itu nggak lama. Pertengahan minggu kedua dan awal minggu ketiga semuanya akan membaik dengan sendirinya. Bahkan di akhir pertengahan bulan, keuangan kamu tuh jadi ijo royo-royo. Cuan banget. Banyak hal yang sudah kamu lakukan dan terima nih selama ini nih. Dan banyak sakit hati yang pengen kamu bayar dan tunjukin ke mereka kalau sebenarnya selama ini mereka tuh salah dan kamu yang benar. Ada beberapa hal yang melatar belakangi memang ya, terlepas dari apapun itu alasannya dan hal apapun yang mendasarinya, memang hal buruk yang mereka lakukan itu tidak bisa dibenarkan karena hidup ini tidak selalu berada di atas aja. Ada masanya mereka berada di atas seperti pada saat mereka meremehkan kamu atau menganggap kamu tidak ada. Hal-hal buruk yang kamu terima selama ini sudah membuat semesta tuh kayak ngerasa gerem gitu dan semesta mengapresiasi ya kerja keras juga kesabaran kamu selama ini. Karena itulah perjuangan dan perjalanan panjang kamu selama ini akan membuahkan hasil. Orang-orang yang dulu ngeremehin kamu akan kaget dengan semua pencapaiannya kamu. Akhirnya ya, rasa sakit yang kamu rasakan selama ini karena hinaan dan tatapan risih mereka akhirnya terbayar lunas dengan kerja keras yang kamu lakuin dalam diam. Emang ya, kalau udah sakit hati, semua hal tuh otomatis terblokir. Yang ada cuma fokus untuk nunjukin ke orang yang ngehina, juga nyakitin kita, kalau justru mereka yang nyakitin itu tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dan kesabaran kamu selama ini membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi Juni ini adalah bulan pembuktian dari kerja keras kamu selama ini.
Masih sama dengan kartu sebelumnya dan ini masih lanjutan kartu yang tadi ya, tapi ini lebih ke perasaan kamu di bulan Juni. Jadi, setelah melihat dan merasakan sendiri perubahan yang terjadi di diri kamu serta sikap orang-orang di sekeliling kamu, akhirnya kamu bisa berdiri tegak dengan wajah tersenyum. Kepercayaan diri kamu meningkat sejalan dengan apresiasi dan pengakuan mereka atas usaha serta tekad kamu. Kalau kemarin-kemarin kamu ngerasa berat nih untuk keluar rumah atau bersosialisasi dengan banyak orang, Juni ini tuh justru sebaliknya. Kamu sangat bersemangat banget, bersemangat sekali untuk bertemu dengan orang-orang itu dan kamu juga mulai membuka diri dengan sekelilingmu. Sikap positif yang kamu tunjukin ini mengundang antusias dari banyak orang dan banyak hal mendekat ke kamu. Energi positif kamu membuat mereka merasa nyaman. Kamu pun terlihat lebih bersinar dibandingkan hari-hari suram kemarin. Seharusnya emang mesti gini sih ya. Tapi emang ya kalau hal negatif dan tatapan jelek orang-orang tuh bakal mempengaruhi mood kita sih. Seperti energi positif kamu yang terpancar dari diri kamu ini ya, bikin mood orang-orang tuh jadi bagus. Kamu yang percaya diri dan terlihat sangat bersemangat menghadapi hari ini tuh bikin jatuh cinta beberapa orang. Mereka seperti terhipnotis dan mengakui kalau kamu ternyata punya sisi yang menyenangkan juga menawan. Dan beberapa orang sepertinya sudah mulai merencanakan pendekatan nih ke arah kamu. Tinggal kamunya yang mau gimana ngemanfaatin situasi ini. Gak usah terburu-buru, nikmatin aja dulu hal baik di bulan Juni. Selanjutnya ada cinta, cinta dan cinta bulan Juni yang juga bulan kelahirannya beberapa Cancer nih. Wow, karena bulan kelahiran tuh selalu identik dengan cinta dan kasih sayang ya. Jadinya bulan ini terasa manis banget buat kamu. Dimulai dari keuangan dan pekerjaan kamu yang membuahkan hasil yang baik, sehingga mengubah mood serta pembawaan kamu yang tadinya tuh malesin banget buat dilihat apalagi dideketin. Jadi berubah ke arah yang menyenangkan dan membawa pengaruh baik di sekitarnya. Sadar atau enggak, kamu tuh jadi menarik banyak hati untuk mendekat loh. Nah, di sini kesetiaan kamu diuji nih untuk kamu yang udah punya pasangan ya. Karena mau gimana pun orang di luar berusaha menarik perhatian kamu, kamu yang dasarnya memang kalau udah punya pasangan tuh bucin banget ke pasangan, jadinya nggak ngaruh tuh. Kamu tetap lempeng aja, cenderung sedikit berjarak dengan orang-orang yang mulai caper ke kamu. Bukannya GR atau bangga, tapi kamu jatuhnya kayak malah risih ya dengan mereka. Teruntuk kamu yang single dan lagi nggak punya tujuan untuk menggait siapa-siapa, kamu nggak perlu pusing nih di bulan ini. Karena seperti kata aku barusan, banyak banget yang akhirnya tertarik sama kamu setelah melihat perubahan sikap kamu selama bulan ini. Jadi langsung auto menarik banget ya kamu ini. Hati-hati ya, jangan sampai kamu malah kejebak sama orang yang sekedar iseng-iseng berhadiah aja ke kamu. Lalu untuk kamu yang berniat mengungkapkan cinta ke calon pacar atau calon pasangan, bisa dicoba nih di bulan ini, mumpung aura kamu lagi manis-manisnya. Baiklah, setelah tadi kita lihat sama-sama keadaan kamu di bulan Juni ini lewat kartu tarot, saatnya kita dengerin nih pesan mendalam apa dari semesta buat kamu. Sekali lagi ya, bacaan ini sifatnya general reading, yang artinya bisa aja resonate ke kamu atau malah ke Cancer lainnya. Banyak hal yang terjadi di diri kamu selama belakangan ini dan agaknya bikin semesta gemes banget sama kesabarannya kamu dan pengen kamu ngerubah sifat ini. Ini sama ya kayak yang tadi ya. Karena semesta tahu seberapa lelahnya kamu dengan keadaan sekitar, tapi kamu yang gak enakan buat ngomong dan punya stok sabar yang banyak banget bikin kamu dengan alaminya ngerasa itu udah takdirnya kamu. Semua kerjaan orang dikasihin ke kamu tanpa kamu bisa nolak. Ya karena itu tadi, karena kamu ngerasa gak enakan. Dan berakhir dengan kamu menerimanya walau setengah hati. Tapi yang lucunya sifat kamu yang ini tuh bertolak belakang banget sama sifat kamu yang gak percayaan ke orang lain. Suka atau enggak, ini tuh jadi kombinasi yang membahagiakan bagi banyak orang di sekitar kamu, terutama orang yang senangnya ngemanfaatin tenaga orang lain.
Gabungan sifat nggak bisa nolak plus nggak percaya sama orang lain ini malah dimanfaatkan dengan senang hati dan sebaik-baiknya oleh orang-orang itu. Kamu akhirnya dikasih tanggung jawab yang sebenarnya bukan job desk-nya kamu. Plus terjebak di situ. Satu sisi kamu nggak bisa nolak apa yang udah dikasihin ke kamu, tapi di sisi lain kamu juga nggak percaya kalau ada orang yang akhirnya ambil kerjaan ini buat bantuin kamu. Hasilnya kamu sering capek sendiri, walaupun memang diakuin kalau hasil dari kerjaan yang terpaksa kamu ambil dan selesaiin ini tuh sangat bagus. Ini juga sama nih buat hubungan percintaannya kamu nih. Kamu nggak enakan sama orang yang dikenalin ke kamu, dan akhirnya kamu malah ngejalanin hubungan dengan orang yang gak kamu pengen. Dan akhirnya kamu ngerasa, ya udahlah, udah takdir mau gimana lagi ya kan? Jangan aja kayak air ngalir. Nah, ini yang mau semesta kasih tahu ke kamu untuk kamu ubah. Karena semesta tahu kalau kamu tuh udah gak sanggup lagi sebenarnya. Selanjutnya ada masa lalu yang sangat ingin kamu putar kembali walau hanya sebentar. Dan ini jadi salah satu batu sandungannya kamu nih sebenarnya. Di masa lalu kamu tuh punya kenangan yang sangat bahagia sekali. Kamu ngerasa nggak ada yang bisa menyamakan ini. Apalagi kalau harus diulang. Itu sangat nggak mungkin banget ya. Tapi di sisi lain kamunya tahu kalau itu tuh nggak bisa diulang lagi. Jadinya ini nggak baik buat mental kamu. Karena selain sifat kamu yang di atas tadi, yang udah aku jelasin tadi, ditambah dengan keadaan kamu yang sekarang ini, jadinya gimana ya? Kamu lelah secara batin sebenarnya. Kamu mengharapkan orang lain bisa kasih kebahagiaan ke kamu seperti yang pernah kamu milikin dahulu. Tapi kamunya sendiri juga tahu kalau itu hal yang mustahil. Akhirnya sebagian diri dan pikiran kamu mencoba membohongi pikiran dan diri kamu yang sebagian lainnya. Sarannya, coba kamu komunikasiin hal ini dengan pasangannya kamu atau dengan keluarga kamu deh. Atau kalau hal itu juga nggak memungkinkan, kamu bisa coba dengan menggali diri kamu sendiri dan mencoba untuk menerima kenyataan bahwa semua hal yang udah lalu hanya jadi kenangan dan nggak bisa kamu ubah atau kamu ulangin lagi. Coba untuk melihat ketulusan yang dikasih sama pasangan kamu yang saat ini. Paksa diri kamu untuk mulai melihat yang ada sama kamu saat ini ataupun yang bersama kamu saat ini. Entah itu teman atau perubahan sikap keluarga. Itu adalah sesuatu yang harus kamu terima dengan ikhlas, nggak bisa enggak ya. Jadi lepaskan semua masa lalu kamu. Semua kenangan itu cukup jadi kenangan indah aja. Bisa kamu simpan dan kamu aplikasiin justru ke diri kamu ya. Maksudnya kalau kamu senang menerima perhatian dan perlakuan seseorang di masa lalu yang buat kamu susah move on, coba kamu terapin itu ke pasangannya kamu. Gak ada salahnya kan menyenangkan pasangan atau orang yang saat ini sedang bersama kamu. Benar gak? Dan sebenarnya kalau kamu fokus dan totalitas dalam bekerja, kamu tuh bisa loh bersinar. Sayangnya kadangkala kamu masih malu-malu menyembunyikan kemampuannya kamu. Padahal kamu tuh orang yang cerdas dan inovasi yang kamu lakuin ke usaha atau perusahaannya kamu tuh sangat luar biasa. Hanya selama ini kamu pendem sih. Mungkin juga kamu males ya kalau malah dimanfaatin gitu sama orang lain dan kamu cuma kedapatan capeknya aja. Pesan yang pertama dari kartu ini, coba kamu percaya dengan kemampuannya kamu yang luar biasa. Kamu selalu ngerasa yang kamu lakuin selama ini kurang dan gak cukup baik. Cobalah mengapresiasi kerja keras kamu selama ini. Yang kedua, masih sama dengan dua kartu sebelumnya, kamu gak cukup berani untuk menolak permintaan orang lain. Untuk bagian ini, aku rasa kamu udah paham lah ya dengan apa yang aku bilang karena tadi aku juga udah ngomong ya. Dan yang pastinya masih sama dengan kartu-kartu sebelumnya. Yuk bilang enggak atau menolak permintaan orang lain di saat kamu nggak lagi bisa memenuhi atau kamu nggak mau ngelakuin. Yang ketiga, kamu perlu nih untuk memperbaiki jadwal kerjanya kamu. Kalau kamu masih kesulitan untuk menjalankannya, bisa dengan kamu tulis jadwal kerja kamu. Apa aja yang mau kamu lakuin dan itu dijadiin note, dibuat catatan dan dipin. Terus yang terakhir, cobalah untuk bekerja sama, bekerja secara tim. Memang buat kamu yang terbiasa kerja sendiri, kerja tim itu luar biasa ribet. Terutama kalau mau ngambil keputusan ya, apa yang harus dilakuin ini atau itu tuh. Kalau yang biasanya kamu tinggal sat ngambil keputusan dan ngerjain semuanya sendiri, ini harus diskusi dulu, harus nunggu dulu. But
Ini berguna banget buat mempermudah pekerjaannya kamu di bulan Juni ini. Yuk mulai yuk, coba yuk. Perasaan amarah dan kecewa kamu di masa lalu terhadap apa yang sudah orang-orang lakuin, mungkin lebih tepatnya kamu ngerasa orang-orang itu tuh udah ngebully kamu yang membuat diri kamu ngerasa down, plus mental kamu jadinya seperti sekarang. Kekecewaan yang kamu rasain bikin kamu jadinya nggak percaya dengan orang lain. Sebab kamu pernah begitu percaya dan berkali-kali dikecewain oleh orang yang sama. Jadi ini bikin kamu trauma ya untuk percaya dengan orang lain. Dan kartu ini juga ya nunjukin kamu untuk merenungkan lagi tentang diri kamu sendiri untuk menemukan passion kamu yang pernah hilang, yang pernah terkubur karena jejak kelam masa lalu yang ternyata jadi traumanya kamu selama ini. Kita tuh butuh untuk menemukan dan menjawab teka-teki tentang diri kita sendiri loh, agar puzzle di diri kita ini utuh. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mencobanya, lalu siapa yang bisa? Sekarang aku bakal baca apa yang sebenarnya diinginkan orang di sekitar kamu selama ini ke kamu. Mereka ingin menjadi bagian dari diri kamu, tapi mereka bingung gimana cara nyampeinnya ke kamu. Mungkin yang selama ini kamu lihat kalau mereka menjaga jarak dari kamu tuh malah punya arti sebaliknya. Mereka merasa segan untuk mendekati kamu karena kamu bagi mereka tuh terlalu bersinar. Kalau aku lihat, ini sebenarnya karena memang kalian belum terlalu kenal atau akrab ya. Jadinya kamu pun masih menjaga jarak dengan mereka karena takut yang udah kamu percayain justru jadi bumerang buat kamu. Baiklah pesannya, cobalah untuk menyapa mereka duluan dan berhenti untuk membuat batas dengan mereka. Memang mereka nggak sesempurna itu untuk bisa mengabulkan semua keinginannya kamu, tapi bukankah semuanya butuh proses? Dan yang membuat kita berkembang atau tumbuh kan justru proses itu sendiri ya. So, cobalah untuk membuka hati kamu untuk menerima mereka sebagai bagian kecil aja dulu dalam diri kamu. Dan nikmatilah proses yang akan kalian lakukan bersama. Oke, Cancer, itu tadi pesan dari semesta untuk kamu di bulan Juni ini. Share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga nggak ketinggalan bacaan-bacaan dari aku ya. See you di bacaan selanjutnya. Love you all.